Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika untuk siswa SMA di seluruh Indonesia. Masih semangat belajar fisika dari rumah ya? Tetap patuhi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke sahabat fisika semampa, pernah mendengar atau melihat gambar tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat? Bom yang dipakai adalah bom atom. Jadi efek yang ditimbulkan oleh bom atom itu adalah bisa merusak yang namanya makhluk hidup. Lingkungan juga bisa rusak. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Tahu nggak bom atom itu seperti apa? Jadi ada energi yang sangat besar di dalam inti atom di mana dia bereaksi. Nah, itu bisa mengakibatkan namanya bom atom tadi. Sebentar, ada inti atom ya. Penasaran apa sih ada inti atom? Bisa reaksinya bagaimana? Nah, sabar, karena kita akan membahas itu semua di sini. Oke guys, kali ini kita tadi mau membahasnya yaitu fisika inti dan radioaktivitas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran saat ini. Kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan inti atom, mendeskripsikan struktur inti atom, memahami defek massa dan energi ikat. Oke, sobat fisika semampa, tahu nggak apa sih itu fisika inti? Jadi, fisika inti itu adalah materi yang akan mempelajari tentang partikel-partikel inti atom. Jadi apa sih atom itu? Kalau atom itu kan bagian terkecil dari suatu unsur ya. Nah, di dalam atom itu ada setidaknya 3 partikel yang menyusunnya. Ada elektron, muatannya negatif, ada proton, muatannya positif, dan ada neutron, yaitu muatan netral. Nah, sedangkan yang namanya proton dan neutron tadi ini berada di intinya. Jadi nanti massa atom terpusat pada inti atom. Sedangkan elektronnya itu berada di lapisan luar. Nah, dia bagian dari atom tapi berada di kulit luar. Secara umum, lambang atom itu bisa disimbolkan dengan X, bawahnya Z, atasnya itu adalah A. Di mana Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan adalah jumlah proton atau bisa menunjukkan jumlah elektron. Kalau A itu adalah nomor massa, tadi massa atom itu terpusat di pusatnya inti ya, itu terdiri dari proton dan neutron. Maka A ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Jadi kalau kita mau mencari neutronnya, kita bisa mengurangi menjadi yaitu A min Z. Itu kalau kita mau mencari neutronnya. Nah, di dalam atom itu ada beberapa istilah, yaitu ada isotop, dan juga isobar. Apa sih perbedaan masing-masing dari semua itu? Nah, yang namanya isotop, yang pertama, isotop ada P ya, berarti P-nya sama, protonnya sama, alias nomor atomnya sama, atau bisa dikatakan jumlah elektronnya sama saja. Nah, itu adalah isotop, Z-nya sama. Bagaimana dengan isoton? M berarti M-nya sama, neutronnya sama, atau dengan kata lain A min Z-nya sama. Nah, sekarang dengan yang terakhir isobar. Apa itu isobar? Isobar yaitu inti-inti yang A-nya sama, nomor massanya sama, kayak gitu. Nah, atom tadi memiliki massa ya. Nah, dan massanya terpusat pada inti atom, berarti massanya disusun oleh proton dan neutron. Massa suatu atom dinyatakan dengan satuan massa atom atau SMA. Jadi 1 SMA sama dengan 1/12 massa atom karbon. Karena massa atom karbon tepat 12 nilainya. Kalau dikonversi dalam satuan kilogram, maka 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Ukuran ini juga bisa disetarakan dengan energi elektron volt atau
volt. Nah, massa intinya ini, massa inti atom ini yang terbentuk itu biasanya lebih kecil dari massa partikel penyusunnya. Nah, jadi yang namanya massa penyusun partikel yaitu massanya si proton dan total massanya si neutron itu lebih besar daripada massa inti yang terbentuk. Jadi gini nih contoh ya, saya mau memasak, ada air 1 liter, beras 1 liter, totalnya itu kan 2 liter. Tapi ketika kita masak sudah jadi nasi, kita timbang tidak ada 2 liter. Jadi ada yang hilang, massa yang hilang. Nah, selisih dari massa partikel penyusun inti atom ini dengan massa intinya ini namanya defect massa. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Dan defect massa itu simbolnya adalah delta M. Kita bisa menuliskan bahwa delta M sama dengan Z kali massa proton ditambah amin Z kali massanya neutron, nanti dikurangi dengan massa inti. Nah, untuk apa sih perubahan massa ini, massa yang hilang ini digunakan sebagai energi ikat inti atau kita simbolkan E. Jadi energi ikat inti E sama dengan delta M kali 931,5 mega elektron volt. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak deh contoh soal yang berikut ini. Massa atom O816 adalah 15,995 SMA. Diketahui ada protonnya 1,0078 SMA dan neutron 1,0087 SMA. Tentukanlah massa total partikel pembentuk, defect massa, energi ikat inti oksigen, energi ikat rata-rata per nukleon. Nah, kita ketahui bahwa ada besar-besaran, ada Z yaitu 8, ada A ini 16, dan di sini kita juga tahu bahwa ada massa induk 15,995 SMA. Kita tulis Mi. Terus ada massa proton yaitu 1,0078 SMA, kita tulis MP. Ada massa neutron yaitu 1,0087 SMA, kita tulis MM. Nah, dari data ini kita bisa menjawab bahwa massa total partikel pembentuknya. Kita ingat bahwa partikel pembentuk atom, inti atom adalah proton dan neutron kan ya. Nah, maka massa partikel pembentuknya yaitu massa total proton ditambah massa totalnya si neutron. Berarti ada 8 massa proton ditambah 8 massa neutron. 8 kali 1,0078 plus 1,0087 hasilnya 18,132 SMA. Nah, kalau mencari defect massanya berarti massa partikel pembentuk dikurangi dengan massa intinya yaitu 16,132 dikurangi 15,995 yaitu 0,137 SMA. Sedangkan energi ikat inti pada oksigen berarti adalah E sama dengan delta M-nya tadi kalikan 931,5 MeV. Hasilnya 127,65 MeV. Jadi, kalau kita mencari energi ikat rata-rata per nukleon berarti adalah En sama dengan E per A. Nah, 127,62 tadi per 16. Hasilnya 7,97 MeV per nukleon. Nah, sobat fisika semapa, itu dia tadi penjelasan singkat tentang fisika inti dan radioaktivitas. Di mana kita tahu ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan selisih antara massa partikel pembentuknya dengan massa inti yang terbentuk ini namanya defect massa, dan defect massa ini digunakan sebagai energi ikat inti. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika untuk siswa SMA di seluruh Indonesia.